Annyeonghaseyo Yorobun. Sekarang kita akan belajar bentuk sopan informal. Nah, kita akan belajar kosakata terlebih dahulu ya. Kali ini kita akan melihat kosakata kerja dan kosakata sifat. Oke. Jadi, untuk kata sifat dan kata kerja dalam bahasa Korea itu ada bentuk dasarnya. Nah, biasanya bentuk dasarnya ini berakhiran dengan suku kata da. Kita lihat ya di sini kosakata dasarnya. Yang pertama ada pergi. Pergi dalam bahasa Korea disebut kada. Kada. Dan kalau datang dalam bahasa Korea disebut oda. Oda. Terus ada tidur. Tidur dalam bahasa Korea adalah chada. Chada. Dan kalau membeli dalam bahasa Korea adalah sada. Sada. Selanjutnya, kalau mahal dalam bahasa Korea, kita mungkin pernah belajar ya, bagi kalian yang mengikuti video pembelajaran di kelas Hangul, ada kan mahal dan murah dalam bahasa Koreanya? Betul, mahal adalah 비싸다. 비싸다. Dan murah, tinggal kita hilangkan B-nya menjadi sada. Sada. Kemudian selanjutnya ada kata kerja melihat. Dalam bahasa Korea adalah boda. Boda. Dan untuk kata kerja menonton sama seperti melihat, yaitu disebut boda. Juga disebut boda. Nah, kalau tinggal atau hidup dalam bahasa Korea disebut salda. Salda. Oke, kalau makan dalam bahasa Koreanya adalah 먹다. 먹다. Dan kalau bagus dalam bahasa Korea disebut 좋다. 좋다. Kalau membaca dalam bahasa Korea disebut ikta. Oke, karena di sini ada dua konsonan rangkap, jadi teman-teman mungkin bingung ya, ini cara melafalkannya gimana? Kalau misalnya di sini ketemu dengan konsonan, kalian tinggal sebut G-nya aja, jadi ikta. Ya, jadi kalian bisa menyebutkan dengan ikta. Kemudian kalau membuat dalam bahasa Korea adalah 만들다. 만들다. Belajar seperti yang sedang teman-teman lakukan sekarang, 공부하다. 공부하다. Dan berbahagia dalam bahasa Korea disebut 행복하다. 행복하다. Dan mencintai dalam bahasa Korea 사랑하다. 사랑하다. Mungkin ini kita sering dengar ya, atau kita sering temukan kalau lagi nonton drama atau film atau dengerin lagu, pasti sering banget ya teman-teman. Oke. Nah, kalau bekerja dalam bahasa Koreanya disebut ilhada. Ilhada. Kemudian sampai situ kuisnya. 너무 잘했어요, 여러분. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah belajar bentuk dasar dari kata kerja dan kata sifat. Tapi kalau kita mau mengucapkannya dalam kalimat atau ketika kita membuat kalimat, kita nggak boleh menggunakan bentuk dasarnya aja teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa bilang 저는 행복하다, nggak boleh kayak gitu karena bentuknya menjadi tidak sopan. Nah, oleh karena itu di sesi kali ini kita akan belajar bentuk sopan informal. Nah, bentuknya ada ayo, oyo, dan heo. Jadi kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya nih, kita akan tempelkan ke bentuk ayo, oyo, atau heo ini. Oke, jadi kita lihat dulu nih kegunaannya, fungsinya sebagai apa aja. Yang pertama, waktu ngobrol sering dipakai bentuk ini. Makanya ketika kita berbicara sama orang, kita harus pakai bentuk ayo, oyo, dan heo. Karena kalau kita cuma pakai bentuk dasarnya aja, itu tidak sopan. Seperti yang tadi sudah aku jelaskan ya teman-teman. Dan yang kedua, bentuk ini bentuknya adalah bentuk masa sekarang. Ya, jadi ketika kita membuat kalimat yang bentuknya masa sekarang seperti kalau di bahasa Inggris itu present tense,
kita pakai bentuk ini. Bentuk ini hanya bisa kita lekatkan pada kata kerja dan kata sifat aja ya, sebagai predikat. Nah, langsung aja nih teman-teman kita lihat ketentuannya. Jadi kalau ayo itu hanya ditempelkan pada kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal A atau O. Ya, jadi kalau ada kata kerja atau kata sifat berakhiran vokal A atau O, baik itu ada bacim ataupun tak ada bacim, kita tetap harus tempelkan dengan ayo. Contohnya seperti ini nih ya. Di sini ada pergi. Tadi masih ingat kata pergi, bentuk dasarnya apa? Kada, majayo. Kada, kita akan tempelkan ke bentuk sopan informal, yaitu ayo, oyo, heo. Nah, karena kada, ini A-nya berakhiran dengan vokal A, ya. Ga-nya ini berakhiran dengan vokal A, jadi kita pakainya apa tadi? Ayo, oke. Karena kita pakai ayo di sini, jadinya kalau digabungin kan jadi ga ayo nih teman-teman. Oke, sementara kalau misalnya kita ngomong gayo gitu ya. Nah, bagi orang Korea, ga dan A-nya bisa digabungin menjadi ga. Oke. Nah, jadi kalau kita mau bilang pergi, jadi nggak perlu kayo, tinggal gayo aja. Oke. Jadi ga dan A-nya bisa digabungkan menjadi ga. Sama seperti tidur. Tidur tadi bentuk dasarnya adalah cada, majayo. Cada berarti pakainya ayo. Jadi cada kita gabungkan dengan ayo jadi cayo. Ca dan A-nya kita gabungkan lagi menjadi cayo. Oke ya, 너무 잘했어요 여러분. Berarti kita lihat untuk kata kerja membeli sama ya, sada berarti tinggal teman-teman tambahkan ayo. Dari sa ayo digabungkan lagi menjadi sayo. Oke ya, bentuk akhir ini bentuk yang benar kita bisa gunakan. Oke, terus selanjutnya mahal. Bisa dah, berarti jadinya gimana teman-teman? Akhirannya masih vokal A. Tambahin ayo, betul ya. Jadinya kita gabungkan pisayo. Begitupun murah, sada. Kira-kira langsung tahu ya teman-teman, kata dasarnya adalah sada, majayo. Terus tambahin bentuk sopan informal, ayo, jadinya sayo. Sa dan A-nya digabungin jadi sayo. Kemudian di sini ada lagi nih, datang. Datang dalam bahasa Korea bentuk dasarnya oda. Nah, oda ini akhirannya adalah O, ya, vokal O. Berarti kalau vokal O masih bisa ditempelkan dengan ayo, betul. Nah, karena bisa ditempelkan dengan ayo, mungkin kalau kita gabungkan menjadi o ayo nih teman-teman. Tapi ternyata bisa kita gabungkan lagi menjadi satu vokal ganda, ya. O ayo bisa kita gabungkan menjadi wayo. Oke, teman-teman ingat ya. Nah, banyak yang suka bingung nih, pemakaian oda ke bentuk masa sekarang, sopan informalnya tuh jadi gimana? Pokoknya ingat aja, oda itu nanti dia berubah menjadi satu vokal ganda, yaitu wa. Jadi wayo. Sama seperti oda, begitupun dengan kata kerja melihat ataupun menonton. Bentuk dasarnya boda kan teman-teman. Nah, karena akhirannya adalah O, bisa nggak sih kita gabungkan? Bisa, sama ya. Seperti Oda, jadi Boda menjadi Boayo. 잘했어요 ya. Boayo, Boayo, Boayo. Nah, kalau tinggal, di sini walaupun ada bacim konsonannya, tetap kita lihat akhiran vokalnya. Nah, karena akhiran vokalnya adalah A, ya, jadi di sini tinggal kita hilangkan da-nya. Jadi semua da-nya ini nih kita ganti dengan ayo, oyo, dan heo. Karena salda berakhiran dengan vokal A, berarti kita tambahkan ayo. Nah, di situ, oke, mungkin kita tidak akan ada penggabungan lagi karena ada bacim konsonannya. Jadi salda tinggal Yorobun baca sebagai sa-ra-yo. 잘했어요. Karena di sini ini yang di dalam kurung adalah cara bacanya, sarayo.
Dan cara tulisnya tetap yang warna biru ini fontnya ya teman-teman. Cara tulisnya yang font berwarna biru, cara bacanya yang di dalam kurung. Oke, jangan ketukar ya teman-teman. Oke, terus selanjutnya kita lihat lagi di sini, bagus atau baik. Tadi apa bentuk dasar bahasa Koreanya? Chota, 잘했어요. Chota, danya kita hilangkan, chotnya ditambahin dengan ayo. Jadinya di sini bisa kita bilang dengan 좋아요. 좋아요 ya. Mungkin kalian bingung, Sam, ini kan ada bacim H, kan bunyinya T. Kenapa nggak 좋다요? Nah, kenapa nggak 좋다요? Karena suku kata selanjutnya adalah vokal, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa pindahkan, geserin nih H-nya. Bisa dibunyikan bersama dengan suku kata A selanjutnya. Jadi 좋아요. Oke ya. Terus, selain chota, tadi udah ya, kata kerja, kata sifat yang akhirannya punya vokal A dan O, jadi pakai ayo. Sekarang kalau kata kerja, kata sifatnya berakhiran selain vokal A dan O, berarti kalian harus tambahkan dengan oyo. Oke, ada apa aja ya? Oh, di sini ada makan. Makan dalam bahasa Korea tadi apa bentuk dasarnya? 먹다, 잘했어요. 먹다 ya. 먹다 karena pakai o di sini, o yang berdiri, jadi pakainya oyo kan teman-teman. Oke, berarti danya kita hapus, kita hilangkan ganti dengan oyo. Jadi bentuk sopan informal dari 먹다 menjadi 먹어요. Ya, di sini ada cara bacanya teman-teman dalam kurung ya. Ingat, cara penulisannya tetap font warna biru. Cara bacanya yang di dalam kurung. 먹어요. Selanjutnya, kalau membaca gimana? Kalau membaca, ikta kan? Nah, kali ini, liel yang ada di bacim dari iknya itu bisa disebut, teman-teman. Ya, daknya kita hilangkan dulu, karena di sini vokalnya berakhiran dengan i, kita tambahkan oyo. Oke, jadinya kita sudah gabungkan nih ya. Karena sudah digabungkan, cara bacanya menjadi ilgoyo. Oke ya. Jadi di sini bisa nih disebutkan lil dan juga gioknya ya. Lil bisa disebutkan bersama dengan il dan gioknya bisa kita sebutkan bersama dengan o-nya ya. Ilgoyo. Seperti ini ya teman-teman. Oke, ilgoyo. Ingat cara bacanya yang di dalam kurung. Tetap cara penulisannya harus yang di font warna biru. Oke. Oke, sekarang kalau membuat gimana? Membuat bahasa Korea dasarnya adalah mandelda. Mandelda karena berakhir dengan vokal e, jadi pakainya oyo. Di sini kita gabungkan, bacanya menjadi manderoyo, tulisannya yang font warna biru. Oke. Oke, cara bacanya sama ya. Ini karena ketemu sama vokal, teman-teman bisa pindahkan bacim lielnya dibunyikan bersama dengan vokal suku kata selanjutnya. Jadi manderoyo. Oke, kemudian kalau tadi kita udah belajar ayo oyo ya, sekarang terakhir di sini ada yoyo. Yoyo ini ditempelkan untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan hada. Ya, jadi teman-teman tambahkan dengan yoyo. Nah, hada, daknya ini udah pasti kita hilangkan ya. Kita hanya pakai ha, kemudian kita tambahkan dengan yoyo. Oke, seharusnya menjadi hayoyo. Tapi sekarang bisa kita gabung menjadi heyo. Ya, jadi hayo digabung dan berubah menjadi heo. Jadi nanti untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan hada, teman-teman tinggal ganti heo aja. Oke, langsung aja kita lihat contohnya ya di sini. Oke, ada belajar. Masih ingat tadi kata dasarnya? 공부하다. 잘했어요. 공부하다.
hadanya kita rubah tadi menjadi hayoyo. Dan bisa kita rubah lagi menjadi heyo. Jadi kalau belajar dari gongbu hada menjadi gongbu heyo. 잘했어요. Kemudian mencintai dari sarang hada, hadanya kita rubah menjadi yoyo. Kemudian sarang hayoyo kita rubah lagi menjadi sarang heyo. Oke, 잘했어요. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya ya, kok tadi dibentuk dasar sarang hada ya? Tapi di drama, lagu, dan yang film yang saya tonton, kebanyakan ngomongnya sarangheyo, sarangheyo. Oh, ternyata bentuknya berasal dari sini ya, teman-teman. Jadi awalnya dari sarang hada berubah menjadi sarang heyo. Nah, kalau berbahagia berarti dari 행복하다 menjadi 행복해요. 잘했어요. Ya, jadi perubahannya teman-teman bisa lihat, tapi yang bisa kalian hafalkan adalah hasilnya. Ya, 행복하다 menjadi 행복해요. Bekerja berarti dari apa? Dasarnya ilhada, 맞아요. Terus kita rubah-rubah, tambahin yoyo menjadi ilhayoyo, dan bentuk terakhirnya menjadi ilheyo. 잘했어요. Oke, teman-teman, gimana? Gampang kan penempelannya? Semoga kalian bisa belajar dengan keras supaya kalian bisa familiar dan terbiasa menempelkan bentuk sopan, informal, ayo, oyo, heo ke bentuk dasar kata kerja dan kata sifat. Nah, biar teman-teman paham nih, kita langsung aja yuk latihan membuat kalimat. Nah, kita lihat ya. Kita review lagi di sini struktur kalimat bahasa Korea, subjek kemudian predikat. Untuk kali ini masih sama ya teman-teman bentuknya. Oke. Contohnya di sini ada Ali pergi ya. Nah, di sini berarti kita pakai subjeknya Ali, kita tempelkan dengan partikel subjek yang sudah kita pelajari kemarin. Ada apa teman-teman? 맞아요. 는, Ali는 pergi 가요. 잘했어요. Jadi kita nggak bisa bilang Ali는 가다. Nggak boleh ya. Harus Ali는 가요. 잘했어요. Oke, terus kalau sekarang kita lihat lagi contoh kalimatnya menjadi Aldo datang. Berarti Aldo는 맞아요. Pakai partikel posisinya Aldo는 와요. Oke, jadi bukan Aldo는 오다 tapi Aldo는 와요. Selanjutnya 정국 tidur. 잘했어요. 정국은 자요. Oke, kalian boleh review lagi ya catatan kosakata kerja sifat yang tadi sudah kalian lihat ya dari bentuk dasar ke bentuk sopan informal ayo oyo heonya. Nah, lanjut di sini the 정국은 자요. Kemudian Jimin berbahagia. 맞아요. 지민은 행복해요. Oke, kalau tadi kita lihat struktur kalimatnya, subjek dan predikat aja. Sekarang kalau kita tambah objek gimana ya teman-teman? Gimana kalau kita tambah dengan objek? Berarti kalau Indonesia kan subjek, predikat, objek. Kalau di Korea subjek, objek, baru predikat. Nah, di sini bahasa Indonesia Ali membeli tas. Ali sebagai subjek, kemudian membeli sebagai predikat, dan tasnya sebagai objek. Tapi kalau kita mau menerjemahkan ke bahasa Korea, harus dirubah subjek dulu, objek, baru predikat. Nah, di sini nih, Ali는 가방을 사요. Nah, apakah kalian melihat ada sesuatu yang baru? Betul sekali. Yang baru di sini kita lihat adalah partikel objeknya. Ali는 masih tetap ya, kita pakai partikel subjek yang sudah kita pelajarin. Kabang adalah tas dalam bahasa Korea. Dan dari kabang ini ada partikel el. Nah, ini adalah partikel yang kita tempelkan kepada objek, teman-teman. Dan predikat masih sama, sayo, ya, membeli.
Jadi kita nggak bilang sada, tapi kita ganti menjadi sayo. Oke, kita lihat yuk sekarang. Di sini partikel objek, ada e atau re. Jadi kalau kalian mau bikin kalimat dengan objek, jangan lupa pakai partikel ini ya teman-teman. Oke, ada dua, ada e dan re. Bedanya gimana? Kalau e untuk kata benda yang diakhiri dengan konsonan, dan kalau re untuk kata benda yang diakhiri dengan vokal. Ya. Oke, kita langsung aja di sini latihan menempelkan partikel objek. Ada beberapa kosakata benda di sini. Yang pertama tadi ada kabang artinya tas, berarti kita tambahkan dengan e atau re. 맞아요. jadi 가방을. Bagaimana dengan handphone? 핸드폰을 잘했어요. Bagaimana dengan cek? Ya, karena ada konsonannya, jadi cek. Oke, 잘했어요 여러분. cek ini artinya buku ya. Kemudian yang keempat ada 시계, artinya jam. Apakah pakai e atau re? 잘했어요. pakai re, jadi 시계를. Kemudian 아버지를. 에어컨을. 사진을. 잘했어요. karena ada konsonan pakainya e. Terakhir TV. TV를. 잘했어요. TV artinya TV. 사진, gambar. 에어컨, AC. Oke, 아버지, ayah ya teman-teman. Oke. Nah ya, kita sudah belajar menempelkan partikel objek ke kata benda ini. Berarti nanti kalau kita mau menerjemahkan kalimat atau membuat kalimat dengan objek dan predikatnya, teman-teman udah tahu pakai partikel yang mana aja ya. Oke, di sini ada kalimat lagi nih, kita coba latihan menerjemahkan ya. Masih semangat kan teman-teman? Oke, saya membeli buku. Ingat susunan struktur kalimatnya bahasa Korea, subjek, objek, baru predikat. Berarti kita terjemahin dulu saya. Saya kemarin masih ingat apa? 저는 잘했어요. Buku, tadi kita udah lihat ya. Cek. Cek pakai partikel objek 책. membeli 사요. 잘했어요. Jadi saya membeli buku. 저는 책을 사요. Oke, 잘했어요 여러분. Nah, terus kalau kita ganti nih, saya membeli mobil. Bukan buku lagi, tapi mobil. Jadi, 저는 차를 사요. Oke, 잘했어요. Sekarang kalau Jimin menonton TV, berarti Jimin은 TV를 봐요. 잘했어요. Ingat ya teman-teman, jadi bukan Jimin은 TV를 보다, tapi Jimin은 TV를 봐요. Kita harus rubah ya ke bentuk sopan informal. Dan Jongkook melihat HP. Jongkook은 핸드폰을 봐요. Sekarang Ali membaca koran. Koran dalam bahasa Korea adalah 신문. 알리는 신문을 읽어요. 잘했어요. Ya, membaca, kita langsung ganti nih dari ikta menjadi 읽어요. Dio menonton film. Dio는 film dalam bahasa Korea, aku kasih tahu ya, 영화. Berarti kalian tinggal tambahkan partikel objek apa? Re, 맞아요, karena hwa-nya tidak ada basim konsonan berakhiran vokal, jadi 영화를. Dio는 영화를 봐요. Ayah menonton film Korea. Nah, kalau kemarin kita belajar orang Korea itu 한국 사람. Berarti kalau film Korea tinggal 한국 영화. 잘했습니다 ya. Ayah, 아버지. 아버지는 한국 영화를 봐요. 잘했어요. Saya membuat cake. 저는 케이크를 만들어요. 잘했어요. Kami membuat kimchi. Masih ingat kan kata ganti orang? Pertama bentuk jamak
우리는 맞아요. 우리는 김치를 만들어요. Dia laki-laki membuat tteokbokki. Berarti dia laki-laki dalam bahasa Korea disebut 그는 잘했어요. 그는 떡볶이를 만들어요. Dan sekarang saya mencintai dia. Oke, di sini kita belajar bentuk keterangan waktu ya teman-teman. Sekarang dalam bahasa Korea adalah 지금. Ini aku kasih tahu ya. 지금. Nah, berarti kita tinggal taruh subjeknya, saya, 저는. Nah, jadi seperti ini. 지금 저는 그녀를 사랑해요. Tapi kalau dianya laki-laki, tinggal 여러분 ganti menjadi 지금 저는 그를 사랑해요. Terus kalau saya mencintai pacar berarti pacar dalam bahasa Korea, kalau boyfriend itu 남자친구, kalau girlfriend itu 여자친구. Jadi tinggal kalian ganti di situ 남자친구 dan 여자친구nya menjadi objek. Oke? Jadi 저는 남자친구를 사랑해요. atau 저는 여자친구를 사랑해요. Kalau sekarang kita ganti, saya mencintai orang tua. Orang tua dalam bahasa Korea adalah bumonim. Jadi tinggal kita bilang aja, 저는 부모님을 사랑해요. Mereka belajar bahasa Korea. Bahasa Korea dalam bahasa Korea adalah 한국어. O-nya berasal dari kata ono. Nah, tinggal kita pakai O-nya aja nih teman-teman setelah kata 한국. Jadi kalau bahasa Korea itu disebut 한국어. Karena bahasa Korea sebagai objek, jadi kita tinggal tambahin partikel objek. Oke, mereka kita terjemahkan dulu. Bahasa Koreanya adalah 그들, 잘했어요. 그들은 한국어를 belajar 공부해요. 잘했습니다, 여러분. Wah, 수고했어요. Oke, selanjutnya kita akan belajar lagi, berlatih, menjawab pertanyaan bersama dengan Alisem. Kita panggil lagi ya Alisemnya. 하나, 둘, 셋, 아리쌤! 네, 나타샤 선생님. 여러분, 여쭤봐 자와 받아 뻗다냐. 질문에 답하기. 여러분, 뭐 하다. 뭐 하다. 여러분, 뭐 itu artinya dalam bahasa Indonesia apa? 하다 itu artinya melakukan. Jadi mau hada melakukan apa, tapi kalau hada itu kata kerja dasar, jadi waktu bilang harus berubah menjadi 해요. jadi 뭐 해요? 지금 sekarang 뭐 해요? itu artinya sekarang melakukan apa gitu ya. Jadi coba lihat next page. 지금 블라블라 씨는 뭐 해요? Kalau contohnya Ali 씨, coba pakai nama Ali 씨. 지금 Ali 씨는 뭐 해요? Kalau aku jawab, 저는 지금 수업해요. 저는 지금 수업해요. 여러분, 수업 itu 뭐예요? 수업 itu artinya les. 수업하다 itu melakukan les. ngerti? Oke. 자, boleh aku tanya kepada kalian? 지금 여러분은 뭐 해요? tentu saja kalian belajar bahasa Korea kan? Jadi gimana jawabannya? 저는 지금 한국어를 공부해요. 저는 지금 한국어를 공부해요. 잘했어요. 자, kalau kamu ini 지금 뭐 해요?
그녀는 뭐 해요? 그녀는 치킨을 먹어요. 그들은 뭐 해요? 그들은 뭐 해요? 그들은 TV를 봐요. 이 남자 siapa ya? Alice nggak tahu maaf ya. 자, 이 남자 이 남자는 지금 뭐예요? 이 남자는 지금 핸드폰을 봐요. 이 사람은 지금 뭐예요, 여러분? 이 사람은 지금 끌어져요. 일해요. 이 사람은 지금 일해요. 여러분 잘했어요. 자, selanjutnya kita coba latihan baca. Saya baca satu kalimat, kalian langsung ikuti ya. Oke. jadi BTS는 한국 아이돌 가수예요. 길리란 안다? 잘했어요. BTS는 한국 사람들이에요. 길리랑 깔리안. 네. 정국은 떡볶이를 좋아해요. 길리랑 깔리안. 네. 뷔는 지금 책을 읽어요. 길리랑 깔리안. 네. 지는 인도네시아를 사랑해요. 길리랑 깔리안. 네. 지민은 한국 영화를 봐요. 길리랑 깔리안. 제이홉은 김치를 만들어요. 길리랑 깔리안. 슈가는 한국어를 공부해요. Yang terakhir giliran kalian. 네, 잘했어요. 여러분, harus cobain ikuti kecepatan Alisem-nya. Kata Alisem seperti BTS는 한국 아이돌 가수예요. kecepatannya segini. 오케이. 여러분, 비상 화이팅! 잘했어요. 오늘도 정말 감사합니다. 여러분, 다음에 또 봐요.